Ya, laga yang menyakitkan. Mungkin itulah kalimat paling tepat menggambarkan perasaan para pendukung timnas Indonesia usai dikalahkan tim Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022. Bagaimana tidak? Datang dengan harapan bersama pelatih kelas dunia Sintayong, para pemain muda timnas harus mengakui 4 gol bersarang ke gawang Nadeo Argawinata. Tapi tunggu, apakah dengan kekalahan ini sang pelatih layak untuk dipecat? Aku pikir semua butuh prosesnya. 일단 태국과 첫 경기는 우리로서는 우리 어린 선수들이 잘 싸워줬고 내일 베트남 경기는 태국보다도 더 힘든 경기가 되지 않을까 생각을 하고 있지만은 그래도 우리 선수들이 첫 경기를 잘 하고 마음도 열심히 해서 우리 어린 선수들이 좀 더 자신감이 붙었기 때문에 내일은 베트남과 또 더 좋은 경기를 할 거라고 많이 믿고 있습니다. Ya, percaya dengan para pemain muda di ajang kualifikasi Piala Dunia, di mana itu membuat timnas memiliki rataan pemain termuda dibandingkan tim-tim lainnya di Asia Tenggara. Pelatih Sintayong sejatinya berhasil membuktikan bahwa para pemain mudanya memiliki potensi besar ketika berhasil menahan imbang tim Gajah Putih Thailand di pertandingan pertama yang lalu. Tapi sayang, menghadapi timnas Vietnam malam tadi, ranking 92 FIFA milik Vietnam menjelaskan kepada semua jika rival Indonesia ini unggul segalanya dari skuad tim nasional. Mereka menguasai pertandingan, membuat begitu banyak peluang di mana hal itu berhasil membawa mereka unggul besar 4-0 malam itu. Ya, menerima tawaran untuk menjadi pelatih tim nasional Indonesia sebagai pelatih yang pernah membuat timnas Korea mengalahkan Jerman di Piala Dunia, Sintayong jelas mengambil tantangan yang tak mudah. Selain karena Liga Indonesia yang tak dijalankan dengan rapi, ditambah dengan output dari Liga Indonesia yang masih dipertanyakan, membuat pelatih 52 tahun ini harus berjuang keras menemukan bakat terbaik di skuad tim nasional. Lihat saja persiapan para pemain timnas saat ini. Tanpa adanya Liga, Sintayong harus menemukan pemain terbaik, dan itu jelas sangat sulit untuk pelatih manapun. Tapi tunggu, berbekal para pemain muda, timnas Indonesia sejatinya tak dapat dikatakan bermain buruk. Terbaru menghadapi Vietnam, tim yang sedang memuncaki klasemen sementara ini Indonesia memang kalah segalanya. Tapi lihatlah perjuangannya, bermain bertahan di babak pertama. Mereka berhasil menahan imbang Vietnam dengan skor 0-0 sebelum akhirnya di babak kedua sebuah gol cepat Vietnam berhasil mengubah segalanya. Dalam konsentrasi, hingga keputusan untuk menyerang membuat lini pertahanan semakin terbuka. Hal yang kemudian dimanfaatkan timnas Vietnam untuk menciptakan 4 gol. Gol keempat masuk kali ini ke gawang Indonesia. Ya, melihat kekalahan tersebut, nasib Sintayong di skuad timnas Indonesia pun mulai dipertanyakan. Tapi disinilah kesabaran PSSI dan pendukung Indonesia diuji. Membangun tim jelas tak mudah. Diperlukan proses panjang yang saling berkaitan mulai dari pembinaan pemain muda, profesionalitas kompetisi, hingga akhirnya muncullah bibit-bibit terbaik yang bisa dimanfaatkan pelatih dengan maksimal. Hal yang kemudian membuat sebagian pendukung Indonesia tak terlalu mempermasalahkan kekalahan ini dan berharap tim Indonesia akan terus berproses ke depan. Ya, di sisi lain, usai pertandingan malam itu Sintayong mengaku jika para pemainnya sejatinya sudah menunjukkan perjuangan yang besar, di mana putusan dari wasit dinilainya juga menjadi penyebab hilangnya konsentrasi para pemain timnas di babak kedua. Jadi pada babak kedua, gol pertama Vietnam itu wasit dan hakim garis salah mengambil keputusan sebab bola mengenai tangan pemain Vietnam. Karena tidak dapat, akhirnya jalannya semakin menjadi milik Vietnam. Hal itu membuat alur permainan kami jadi hilang dan akhirnya kami kalah. Asa mengucapkan terima kasih kepada para pemain karena secara mental mereka sudah bekerja keras. Ini menunjukkan sebuah harapan untuk sepak bola Indonesia, ucap Sintayong dalam konferensi persnya usai pertandingan. Kekalahan yang menyakitkan jelas, tapi mengganti pelatih jelas bukan solusi yang bisa mengubah segalanya. Dan bahkan jika Pep Guardiola melatih timnas Indonesia sekalipun, ia belum pasti bisa membawa kejayaan untuk skuad timnas Indonesia.